semua, saya Natasha Tania. Saya adalah mahasiswa semester 6 dengan NIM 000088110. Saya adalah mahasiswa komunikasi strategis di Universitas Multimedia Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu, karena dalam kesempatan ini saya bisa mengerjakan ujian tengah semester dengan baik dan sehat. Hari ini saya ingin menekankan satu hal penting, yaitu etiket itu bukan sekedar sopan santun tapi cerminan kualitas diri kita sendiri. Di kampus, etiket itu sering dianggap hal kecil. Misalnya kayak datang terlambat, terus tidak mendengarkan dosen saat dosen sedang menjelaskan materi, atau cara kita berkomunikasi dengan dosen yang sangat-sangat kurang sopan terkadang. Padahal hal-hal ini yang membentuk bagaimana kita akan menjadi suatu individu di dunia luar itu sendiri. Pintar itu tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan sikap yang baik juga. Contoh sederhana, ada mahasiswa yang nilainya bagus, tapi saat presentasi dia itu kurang beretika, seperti tidak menghormati dosennya atau tidak menghormati temannya saat temannya sedang bertanya. Padahal memang lagi ada Q&A seperti itu. Di sini terlihat bahwa kompetensi tanpa etiket itu tidak akan maksimal ya. Selain di kampus, etiket itu juga terbentuk dari rumah. Cara kita berbicara ke orang tua itu sangat berpengaruh ya. Karena lingkungan rumah itu yang membentuk kita sendiri sampai saat ini. Lingkungan rumah juga merupakan lingkungan pertama karena kita tumbuh dalam lingkungan rumah terlebih dahulu. Nah, kebiasaan inilah yang akan membawa kita ke sampai lingkungan sekolah, lingkungan kampus, sampai saat ini lingkungan pekerjaan. Karena kita sedang menempuh dunia magang saat ini. Lalu, apa hubungannya dengan personal branding? Personal branding itu adalah bagaimana orang lain mengenal kita. Dan itu bukan dibentuk dari suatu momen besar, melainkan dari perilaku kecil yang dilakukan berulang. Cara kita merespons chat, cara kita berbicara satu sama lain, atau bertindak, bahkan cara kita mendengarkan tanpa menyelah saat suatu individu lain sedang berbicara. Itu adalah aktivitas membangun citra diri yang positif. Misalnya mahasiswa yang komunikatif tuh, mahasiswa tersebut juga sopan dan jelas dalam menyampaikan pesan. Jadi mahasiswa tersebut sangat profesional seperti itu. Sebaliknya, kalau kita sering asal berkomunikasi seperti tidak beretika atau menyela saat orang lain sedang berbicara, itu menurut saya akan berpengaruh besar dalam citra diri kita. Jadi citra diri kita itu dikenal orang tidak positif sama sekali bisa juga. Nah, di dunia kerja nanti skill itu memang penting, tapi attitude sering menjadi penentu utama. Seperti contohnya kita menghormati atasan atau teman sebaya pun, teman yang magang juga, kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Jadi kesimpulannya, etika itu bukan aturan yang membatasi, tapi dasar untuk membangun kepercayaan dan personal branding yang kuat.